Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat-hebat dan yang ibu banggakan. Baik anak-anak, untuk BDR hari ini kita akan belajar IPA, yaitu materi jaringan. Apa sih itu jaringan? Oke, agar lebih jelas, ibu akan sampaikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, jaringan adalah suatu kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Lalu, jaringan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jaringan hewan dan yang kedua jaringan tumbuhan. Selanjutnya, jaringan hewan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama jaringan epitel, 2 jaringan ikat, 3 jaringan otot, 4 jaringan saraf. Mari anak-anak kita perhatikan bersama-sama materi yang pertama, yaitu mengenai jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah suatu jaringan yang melapisi organ serta rongga di dalam tubuh. Umumnya, jaringan ini tersusun atas sel-sel yang terikat dengan kuat. Fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka, mikroorganisme, dan cairan. Contoh jaringan epitel dapat ditemukan yang pertama yaitu pada kulit, yang kedua pada saluran pernafasan, 3 pada pembuluh darah, dan yang keempat pada rongga perut. Terdapat dua pengelompokan jaringan epitel, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah lapisan selnya, dan yang kedua berdasarkan bentuk selnya. Berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel dibagi menjadi jaringan epitel selapis atau sederhana dan jaringan epitel berlapis atau jaringan epitel bertingkat. Adapun berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Oke, materi selanjutnya yaitu jaringan pengikat atau penyokong. Jaringan pengikat ini berfungsi untuk yang pertama, yaitu melekatkan suatu jaringan satu ke jaringan lain, 2 menyalut berbagai saluran dan rongga, 3 menyalurkan atau mengangkut bahan dari suatu jaringan atau alat, 4 mengisi rongga dan celah, 5 menghasilkan bahan penangkal atau imunitas, 6 menunjang atau menyokong alat dan tubuh, 7 pelindung alat lunak, dan yang terakhir ke-8 yaitu cadangan air, elektrolit mineral, dan energi atau lemak. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jaringan ikat yaitu untuk mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Selanjutnya, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat ini dibedakan menjadi yang pertama yaitu jaringan lemak, 2 jaringan pengikat longgar, 3 jaringan ikat padat, dan jika digabungkan gambar antara jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat, perbedaannya seperti ini. Selain itu, ada jaringan tulang. Jaringan tulang ini juga terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu jaringan darah. Materi berikutnya yaitu jaringan otot. Apa itu jaringan otot? Jaringan otot merupakan jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Jaringan ini sangat berperan penting sekali dalam menggerakkan rangka tubuh. Jaringan otot ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya, jaringan syaraf. Jaringan syaraf disusun oleh sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron sensorik, 2 neuron motorik, dan yang ketiga neuron konektor. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, lalu menyalurkan rangsangan tersebut ke bagian tubuh yang lain, serta menyalurkan tanggapan rangsangan dari otak dan mengatur kerjasama organ-organ tubuh. Oke anak-anak, untuk berikutnya kita akan belajar materi macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama, pada jaringan tumbuhan yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di permukaan organ, baik di akar, batang, maupun daun. Fungsi dari jaringan epidermis yaitu untuk melindungi jaringan-jaringan lain yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Ciri-ciri jaringan ini antara lain sel penyusunnya berbentuk segi empat yang tersusun rapat, lalu terdiri atas lapis sel dan umumnya tidak memiliki klorofil kecuali pada tanaman paku. Jaringan pada batang biasanya dilapisi oleh gabus. Jaringan pada daun biasanya dilapisi oleh kutikula atau biasa kita sebut sebagai lapisan lilin. Selanjutnya, jaringan parenkim. Jaringan parenkim sering kita sebut sebagai jaringan dasar. Kenapa? Karena jaringan parenkim merupakan penyusun sebagian besar peran organ tumbuhan. Fungsi jaringan ini antara lain yang pertama, yaitu sebagai penghasil dan tempat penyimpanan cadangan makanan. 2. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis. 3. Tempat penyimpanan hasil fotosintesis atau cadangan makanan. Jaringan parenkim yang sel-selnya mengandung klorofil disebut klorenkim. Klorenkim ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, selanjutnya jaringan penguat. Jaringan penguat itu biasanya disebut jaringan penyokong. Dan jaringan ini terdapat di dalam jaringan parenkim. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Dan jaringan penguat ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim, yang kedua jaringan sklerenkim. Berikut gambar perbedaan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Selanjutnya yaitu jaringan
pengangkut. Apa itu jaringan pengangkut? Jaringan pengangkut terdiri dari dua macam, yaitu ada silem dan ada floem. Apa sih silem? Silem itu sering dikenal dengan pembuluh kayu. Sedangkan floem sering dikenal dengan pembuluh tapis. Seperti ini gambarnya. Fungsi dari jaringan silem yaitu untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut yang ada di dalamnya dari akar ke daun. Ini dinamakan fungsi dari jaringan silem. Selanjutnya, jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini dinamakan fungsi dari jaringan floem. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai materi jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Lalu anak-anak jangan lupa untuk selalu melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.